Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film Zongkui Snowgirl and the Dark Crystal yang rilis pada tahun 2015. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang rajin belajar untuk mengikuti tes dalam seleksi menjadi pejabat. Namun dia gagal saat itu dan dia pun melakukan bunuh diri sehingga dia dihidupkan kembali oleh salah satu dewa di kerajaan langit sehingga dia menjadi kaki tangan dewa tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, Raja Langit memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk mengamankan kota Hu, yang kebetulan adalah kota terdekat dengan kerajaan api. Di mana kerajaan api sebentar lagi akan mengadakan proses reinkarnasi per 1000 tahun sekali demi keamanan bersama antara Raja Api dan Raja Langit dan para manusia. Dewa Daoxian pada akhirnya mengajukan diri menjadi pelindung kota Hu dari para siluman kerajaan api. Dan benar saja, ketika Raja Langit baru saja memerintahkan Dewa Daoxian ke desa Hu, di desa itu terjadi pembunuhan dan pengambilan roh-roh masyarakat di desa itu. Dewa Daoxian lalu memerintahkan pemuda masyarakat desa bernama Zongkui untuk mencuri kristal kegelapan milik Raja Api. Dan Zongkui dengan cerdas dan cekatan mampu memberikan kristal itu kepada Dewa Daoxian. Sementara itu, Raja Api yang mengetahui yang kristalnya dicuri oleh Zongkui sangat marah besar. Raja Api lalu memerintahkan kepada siluman salju untuk turun gunung mendapatkan kembali kristal kegelapan milik kerajaan api. Zongkui yang tiba di rumahnya dampaknya kelelahan setelah mengambil kristal itu dari kerajaan api. Gurunya, si Dewa Daoxian, memberikan jamu agar stamina Zongkui cepat pulih. Dan saat itu, Zongkui semangat menjalani tugas sebagai pembasmi siluman ini, sangat ingin mendapatkan ilmu tertinggi dari gurunya itu. Setelah pulih kesehatannya, Dewa Daoxian pun lalu memberikan kekuatan super kepada Zongkui. Dengan kipas ajaib itu, Zongkui berubah menjadi monster mengerikan. Dan di atas bukit inilah, Zongkui diajarkan bertarung memainkan pedang yang berada di belakang badannya. Lalu, Putri Salju yang ditugaskan Raja Api untuk mengambil kembali kristal kegelapan itu mendatangi kota Hu dengan menyamar menjadi seorang penari. Zongkui yang mengetahui bahwa sang penari adalah kekasihnya yang dulu, lalu mengizinkan masuk ke kota Hu. Saat itu Zongkui semakin dilema dan sangat sedih ketika Putri Salju tak mau mengakui bahwa ia adalah kekasihnya dahulu. Lalu Zongkui teringat masa lalunya ketika memadu kasih dengan Putri Salju. Putri Salju dan teman-temannya pun memulai aksinya dengan mengadakan pertunjukan tariannya. Semua penduduk masyarakat kota Hu seperti tersihir dengan tarian dan kecantikan para siluman ini, tak terkecuali dengan Zongkui. Dan setelah pertunjukan pertamanya berhasil, saat itu Putri Salju yang ternyata masih sangat mencintai Zongkui, lalu teringat kisah cintanya di masa lalu. Kemudian, hari-hari dinantikan para siluman kerajaan api pun tiba. Rencana mulai dijalankan, pertunjukan tari pun akan dimulai. Pada saat yang ditunggu ini, ternyata Zongkui tidak hadir di acara pertunjukan itu. Pada saat di aula inilah, tiba-tiba muncul monster kerajaan api yang hendak mengambil kristal kegelapan dan berhadapan dengan Kirin, hewan bertaring yang setia mengamankan kristal itu. Pada saat pertarungan itu, tiba-tiba Putri Salju yang telah berubah wujud pun bertarung melawan Zongkui yang ternyata telah berubah menjadi monster hitam. Pertarungan antara kekasih ini pun berlangsung seru, akan tetapi Putri Salju dengan mudahnya dikalahkan oleh Zongkui. Kemudian siluman kadal yang memanfaatkan situasi ini lalu mengambil kotak kristal kegelapan itu dan membawanya ke kerajaan api.
Namun sayang, ternyata kotak kristal itu pun hanya berisi batu saja, dan Raja Api pun sangat marah saat itu. Zhongguo yang telah mengetahui bahwa Putri Salju itu adalah kekasihnya menjadi marah, benci tapi cinta dan hendak membunuhnya. Akan tetapi perasaan cintanya lah yang akhirnya mengurungkan niatnya. Lalu Zhongguo membawa Putri Salju ke rumahnya dan ditinggalkan di sana. Sementara itu, Zhongling dan Duping yang melihat kekasih kakaknya yang berada di rumah itu, lalu menjelaskan bahwa betapa besarnya cinta kakaknya untuk Putri Salju ini. Dan pada saat perayaan kemenangan atas penyelamatan kristal kegelapan itu, seluruh siluman pun dibunuh oleh Dewa Daoxian. Putri Salju yang melihat teman-temannya terbunuh berusaha untuk melawan Dewa Daoxian, akan tetapi dengan mudahnya dikalahkan dengan sekali jurus. Kemudian Dewa Daoxian lalu memerintahkan Zhongguo untuk membunuh siluman salju. Akan tetapi, karena rasa cintanya yang begitu besar itulah, pada akhirnya Zhongguo memohon kepada Dewa Daoxian untuk memaafkan siluman salju. Dan Dewa Daoxian yang mendengar itu pun lalu marah dan menusukkan pedang kepada Zhongguo. Pada saat dua pasang kekasih ini tengah disidang, tiba-tiba ribuan pasukan kerajaan api pun datang dan menggempur desa Hu. Kemudian, Dewa Daoxian yang mengetahui itu lalu menancapkan pedangnya ke Zhongguo, dan seketika itu Zhongguo berubah menjadi monster hitam dan berusaha melawan Raja Kerajaan Api itu. Pertarungan antara Zhongguo dan Raja Kerajaan Api berlangsung seru. Akan tetapi pada saat Dewa Daoxian memerintahkan untuk membunuh Raja Api, Zhongguo malah mengabaikannya. Lalu Raja Api beserta pasukannya pun pergi meninggalkan desa Hu. Dan Dewa Daoxian yang kecewa dengan Zhongguo lalu pergi membawa kristal kegelapan itu sambil memerintahkan Zhongguo untuk membunuh siluman salju. Kemudian Putri Salju dibawa oleh Dewa Daoxian dan disiksa. Tanpa berpikir panjang, Zhongguo lalu pergi menemui Putri Salju di mana ia sedang dihukum. Lagi-lagi cinta itu pun buta. Zhongguo malah membawa kabur kekasihnya itu dan meninggalkan desa Hu. Sesampainya di rumah itu, tiba-tiba Zhongguo merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya, sepertinya kerasukan. Saat itu Zhongguo malah hendak membunuh kekasihnya, dan disinilah Putri Salju baru menyadari bahwa monster hitam yang dilawannya yang dalam pagoda itu ternyata adalah Zhongguo. Zhongguo merasakan kebingungan, gelisah, dan lalu menanyakan kepada Duping perihal keadaannya. Sambil menangis, Duping pun menjelaskan kondisi Zhongguo. Dan ternyata Zhongguo sebenarnya telah meninggal pada saat gagal melakukan tes menjadi seorang pejabat saat itu dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok. Saat itu Zhongguo pun tewas, akan tetapi Dewa Daoxian membangkitkan kembali tubuhnya walaupun tidak mempunyai roh. Dia melatih ilmu bela diri Zhongguo dan bahkan dapat merubahnya menjadi sebuah monster tinggi besar. Zhongguo yang tak mengerti keadaannya lalu menemui Raja Kerajaan Api untuk meminta penjelasan bersama Putri Salju. Kemudian Raja Api pun menjelaskan bahwa Dewa Daoxian adalah dalang di balik semua kerusuhan di tiga alam ini, alam langit, bumi, dan alam api. Dewa Daoxian sengaja menciptakan ini semua agar semua manusia dan siluman lainnya musnah. Dengan demikian, roh manusia dan siluman akan masuk ke dalam kristal kegelapan itu dan akan menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat yang bisa menggoncangkan kerajaan langit. Lalu Daoxian berambisi mengambil tahta milik Raja Langit dan menjadi penguasa langit tertinggi. Kemudian Raja Api memberikan kekuatannya kepada Zhongguo untuk melawan Dewa Daoxian. Zhongguo yang mendengar penjelasan Raja Api itu pun sangat marah dan kecewa dengan gurunya itu. Ia lalu menemui gurunya. Saat itu Zhongguo dengan bangganya mengatakan bahwa penjelasan Kerajaan Api semua itu benar dan dialah yang menciptakan kerusakan ini demi ambisi. Saat itu, Dewa Daoxian yang mengumpulkan mantra untuk menghidupkan energi yang ada di dalam kristal itu. Dan benar saja, seluruh masyarakat Hu seperti zombie yang dicabut rohnya dan berjalan tanpa arah. Hanya orang-orang yang tidak mempercayai kristal itu yang bisa selamat. Ketika Dewa Daoxian sedang memecahkan mantra, siluman salju tiba-tiba datang dan berusaha merebut kristal tersebut.
Pertarungan yang tak seimbang ini pun pada akhirnya dimenangkan oleh Dewa Daoxian, dan dengan mengurung Putri Salju dengan mantranya. Sementara itu, Zhongkui datang terlambat dan menjadi marah, mengamuk liar beringas melihat kekasihnya disekap oleh mantra gurunya. Tanpa pikir panjang, Zhongkui pun yang telah berubah menjadi monster lalu menghajar mantan gurunya itu. Dewa Daoxian yang sakti ini pun melakukan perlawanan sengit terhadap Zhongkui. Dan perkelahian guru dan murid ini pun pada akhirnya berakhir dengan tragis. Dengan tewasnya sang mantan guru dengan keadaan dibelah tubuhnya menjadi dua dan meledak seperti bom atom. Kemudian mantra yang menyekap Putri Salju pun hilang dan Putri Salju terjun bebas ke bumi. Zhongkui yang melihat kekasihnya itu pun lalu berusaha menyelamatkannya, mendaratkannya di pelataran pagoda itu, dan perpisahan itu harus terjadi. Dan ketika tubuh Putri Salju membeku dan menjadi es, pada akhirnya tersapu terbawa angin. Kekasih yang sangat ia cintai harus pergi selama-lamanya. Dan kemudian Raja Langit yang mengetahui akan perbuatan Zhongkui selama ini akhirnya diberikan penghormatan, lalu diperintahkan Zhongkui untuk bereinkarnasi dan menjalani kehidupan selanjutnya di Kerajaan Langit, dan film pun selesai. Begitulah alur cerita dari film ini. Film yang cukup menarik dari sisi fantasi dan keromantisannya. Dan pelajaran dari film ini adalah jangan hianati orang yang sudah mempercayai kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.